Bunga rampai jadi hiasan, wangi baunya bunga melati. Setiap hari belajar gramatikal Al-Quran, sungguh damai rasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah serta mancanegara. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh. Surah An-Nisa ayat 102 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Bapak Muslim Gusnanta, Ibu Gesti Iswarita, dan Ibu Ges Hesniati. Terlebih dahulu, marilah kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Muslim Gunanta, serta Ibu Hesniati dan Ibu Ges Iswarita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buya dan kita semua peserta kajian Ba'da Subuh hari ini selalu dilindungi Allah dan diberi kesehatan dunia dan alam akhirat. Kepada kami persilakan Buya. Syukran Bu Khadijah. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Sadaqa Nabiyul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin musyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai ini, Zoom Al-Hasani yang hanya membahas Al-Quran. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita bergairah, kita gembira, kita semangat untuk beribadah kepada Allah, terutama untuk membahas ayat-ayat Al-Quran. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini sempurna kita melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Sallallahu alaihi berkata pada kita, perbanyak bekalmu menghadapku nanti, kata Allah. Maka kita jadikanlah setiap tindak tanduk kita, setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita ada nilai ibadah. Kita tidak mau lagi perbuatan kita bernilai maksiat. Kita berharap semua perbuatan kita
Allah ganti dengan ibadah. Kita berharap malah kehidupan mata kita pun bernilai ibadah. Detak jantung kita pun bernilai ibadah. Dan hembusan napas kita pun bernilai ibadah. Dan pada pagi hari ini, yang sangat spesial adalah Allah memberikan kita rasa cinta kepada Al-Quran. Ingin tetap bersama Al-Quran. Rasa inilah yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Lebih mahal dari apa yang kita miliki. Katakan kita memiliki rumah, kita memiliki kendaraan, kita punya apartemen yang banyak, punya tanah yang luas, tetapi tidak mencintai Al-Quran, enggak ada guna sama sekali. Tapi pada saat kita mencintai Al-Quran, maka itulah nikmat yang terbesar. Dan kita perlu bersyukur. Banyak orang di seberang sana yang diajak Quran nggak mau. Yang diajak Quran dia pengangguran, diajak tetap mengaku sibuk. Yang sehat pas diajak Quran mengaku sakit. Jadi banyak sekali pengakuan-pengakuan mereka yang intinya mereka tidak tertarik dengan Quran. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya tertarik dengan Quran. Pelihara itu, keep it, jaga itu semuanya. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah uswatun hasanah kita, beliaulah role model kita. Dan kita berharap kelak nanti dia melisap berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengaku kita sebagai umat dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita berdoa kepada Allah, ya Allah tetanggakan kami dengan Rasulullah. Kok sampai sebegitu betul harapan kita, tinggi sekali harapan kita. Kita ingin bertetangga dengan Rasulullah di surganya Allah. Apa modal kita? Apa yang kita andalkan? Apa hujah kita? Hujah kita cuma satu, cinta Quran. Allah berjanji, Allah mengumpulkan orang-orang yang bersama orang-orang yang dicintainya. Kita buktikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita cintai Al-Quran ini. Kita senang bersama Al-Quran. Kita tidak pernah bosan bersama Al-Quran. Kita tidak akan malas, kita tidak akan pernah bosan, dan sebagainya. Kita tetap bergairah bersama. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama bersaudara. Terus terang terharu saya melihat mereka bertiga. Saya punya banyak saudara, tapi saat ini belum ada yang mau saya ajak. Sementara Bu Gesti, Pak Muslim Gunanta, dan Bu Isniati dengan gampangnya bertiga ikut meramaikan Al-Asani. Baik, saya sapa dulu Bu Gesti. Assalamualaikum Bu Gesti. Waalaikumsalam Ustadz. Di mana Bu Gesti berada sekarang? Di Lahat Ustadz. Oh, Lahat. Berapa kilo dari Palembang? 256. Luar biasa. Sinyalnya bagus itu? Alhamdulillah bagus Ustadz, pakai wifi soalnya. Alhamdulillah. Udah banyak dari Lahat Bu Gesti. Mudah-mudahan yang itu Ya. yang masuk dari Lahat itu teman Bu Gesti semua itu. Ya, Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah Ustadz. Yang besar siapa ini? Yang bertiga ini? Yang tertua itu Pak Muslim Gunanta Ustadz. Setelah itu saya. Saya kena yang angkatannya Bu Gesti dulu ya. Ya. Saya persilakan angkatan aja dulu. Assalamualaikum Pak Muslim Gunanta. Waalaikumsalam, Buya. Di mana Bapak sekarang berada? Saya hari ini sedang di Mojokerto, Ustaz. Berapa kilo dari Surabaya? Surabaya kurang lebih 50 kilo. Itu daerah industri ya, Mojokerto. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Saya punya teman dulu pernah tugas itu. Alhamdulillah. Istiqomah ya Pak, nggak ada masalah ya Pak. Bapak masih aktif ya? Alhamdulillah masih, Pak Ustaz. Berapa usia sekarang Pak Muslim? Saya 53. Nggak ada halangan Bapak dalam belajar Quran? Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar aja. Karena banyak orang yang aktif. Oh, saya nggak bisa belajar Quran, saya masih aktif. Nah, ini bukti nanti bahwa aktif tidak menghalang kita. Berikutnya Bu Esniati. Assalamualaikum Bu Esniati. Waalaikumsalam, Buya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Di mana posisinya? Masih di Lahat atau di mana? Di Batu Raja, Ustadz. Lahat Batu Raja berapa kilo tuh? 200 kilo kurang lebih. Aduh, luar biasa jaraknya jauh sekali. Tapi tetap terjalin hubungan silaturahim keluarga ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Berapa orang Pak Muslim semuanya? Saya itu 6, Ustadz.
enam Nah, tiga saudara. lagi mana? Tiga lagi mana nih? Tiga lagi dalam proses ini memang. Work in process ya. Oke, dalam Ya, proses pengajakan ya. Mudah-mudahan diajak ya Pak ya. betul, betul. Insya Alhamdulillah. Allah pada waktunya nanti Oh mereka iya. Bawa bergabung. ke Sentul ya Pak Muslim ya. Insya Allah, insya Allah. Ayat berapa yang mau kita bahas ini? An-Nisa 102. Nah, oke. Gimana kronologisnya aku dapat ayat 102, kebetulan panjang dan dibagi tiga. Apakah ada memang skenario sengaja atau gimana? Atau kebetulan? Ya, mungkin karena ayatnya panjang ya. Kalau satu orang agak pusing juga mungkin, sehingga Nggak boleh pusing. dikolaborasi. Nggak boleh pusing. Nggak boleh pusing ya. Pusing. Oh, dianggaplah kita semua punya pahala, bagi-bagi pahala ya. Ya, betul. Bagi Biar pahala. ada kolaborasi dan silaturahmi. Ya. Kolaborasi. Ini udah cerah semua nih, warnanya sama semua nih ya. Kuning semua. Bernuansa cerah ini, Ustaz. Ya, kalau gitu tanpa banyak waktu lagi, Pak Muslim, Bu Gesti, dan Bu Isniati, kami persilakan seluas-luasnya untuk menguraikan ayat An-Nisa 102. Mari Bapak Ibu semuanya, kita buka surat An-Nisa 102 dan siap untuk mengikutnya. Silakan Pak Muslim untuk memulainya. Waktu dan tempat. Baik. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya sehingga kita bisa hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Arizal Al-Hasani atas segala bimbingannya, kesempatan yang diberikan kepada kami. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada para pembimbing, khususnya Bu Nel, Pak Joko, dan juga guru-guru atau para pembimbing tahsin. Dan khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eli Munasir yang awal-awal sekali mengajak adik saya Gesti, kemudian mengajak saya dan Hesni. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, seluruh rekan-rekan yang ada di kelas Mei malam dan juga Januari malam atas segala kerjasama dan supportnya pada kami semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mengingat ayat yang cukup panjang, maka kami bertiga akan menyajikan atau menyampaikan arti atau secara gramatikal Al-Hasani surat An-Nisa 102. Yang pertama, surat ini akan dibacakan oleh Bu Hesni. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada khususan Ustadz Al-Rizal Al-Hasani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ minhum ma'aka وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا فِي وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا Sadaqallahul azim. Selanjutnya penggalan akan dibacakan oleh Ibu Gesti Iswarita. Silahkan Bu Gesti. Baik, saya akan melanjutkan dengan membacakan penggalan. Ayat 102 An-Nisa ini dibagi dalam 6 bagian dan 91 penggalan, di mana kami bertiga berbagi tugas. Pak Muslim Gunanta akan menguraikan ayat 1 sampai dengan 30, bagian 1 dan bagian 2. Saya mulai akan memenggal. Penggalan pertama, wa, kedua, iza, ketiga, kungta, keempat, fi, kelima, him, keenam, fa, 7, akomta, 8, la, 9, hum, 10, as-solata, 11, fa, 12, lam sukun, ke-13, takum, ke-14, ta'ifatun, ke-15, min, ke-16, hum, 23, fa, 24, 17 dulu ya. 17 ma'a, 18 ka, 19 wa, 20 lam sukun, 21 ya'khuzu, 22 aslihatahum, 23 fa, 24 iza, 25 sahidu, sajadu, 26 fa, 27 lam sukun, 28 yakunu, 29 min, 30 waraikum. Selanjutnya penggalan 31 sampai dengan 63 akan diurai oleh saya sendiri, Gesti Iswarita Sulimin. Penggalan ke-31 wa, penggalan ke-32 lam sukun, 33 ta'ti, 34 ta'ifatun, 35 ukhra, 36 lam, 37 yusollu, 38 fa, 39 lam sukun, 40 yusollu, 41 ma'a, 42 ka, 43 wa, 44 lam sukun, 45 ya'khudhu, 46 hizrohum, 47 wa, 48 aslihatahum, 49 wadda ya, 49 wadda, 50 allazina, 51 kafaru, 52 law, 53 taghfuluna, 54 an, 55 aslihatakum, 56 wa, 57 amtiatikum, 58 fa, 59 ya miluna, 60 ala,
61 kum, 62 mailatan, 63 wahidatan. Selanjutnya, penggalan ke-64 sampai 91 akan diurai oleh Ibu Hesniati Sulimin. 64 wa, 65 lam, 60 alif lam ya. 66 junaha, 67 ala, 68 kum, 69 in, 70 kana, 71 bi, 72 kum, 73 azan, 74 min, 75 matorin, 76 au, 77 kuntum, 78 mardo, 79 an, 80 tadou, tadou ya, 81 aslihatakum, 82 wa, penggalan 83 khuzu, penggalan 84 hizrokum, 85 inna, 86 allaha, 87 a'adda, 88 li, 89 al-kafirina, 90 azaban, 91 muhinan. Selanjutnya penguraian akan dilanjutkan oleh Bapak Muslim Gunanta. Disilakan. Baik, Assalamualaikum. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menguraikan bagian pertama dari surat An-Nisa 102. Penggalan pertama, wa, ini huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, iza, adalah huruf bermakna artinya apabila. Penggalan ketiga, kunta. Kunta adalah KKL, cirinya berakhiran ta, yang menunjukkan pelakunya anta. Untuk mencari akar kata, berlaku kaidah satu huruf sia, di mana dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya, tinggal dua huruf dengan pola full, dhammah sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Sehingga kun itu akar katanya kawana, dan di kamus kita menemukan kana. Kemudian pola kata kerja adalah fa'ala, artinya engkau ada, terdapat di kamus Mahmud Yunus 386. Penggalan keempat, fi adalah huruf jar, artinya di antara. Kemudian penggalan kelima, him adalah kata ganti, artinya mereka. Penggalan keenam, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ketujuh, akomta. Akomta adalah KKL, cirinya berakhiran ta, menunjukkan pelakunya anta. Untuk mencari akar kata, maka kita menggunakan kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dalam hal ini, qawama menjadi koma. Pola kata kerja adalah af'ala. Karena ini ada huruf sia, maka kata yang muncul itu tidak persis sama dengan polanya. Kalau dimasukkan akar kata qawama ke dalam pola, bunyinya akwamta. Tetapi karena untuk meringankan bacaan, maka akwamta berubah menjadi akaumta, di mana waw harokatnya menjadi sukun dan fathah diberikan kepada qaf. Tetapi karena tidak boleh dua sukun berurutan, maka waw sukun hilang sehingga menjadi akomta. Demikian perubahan
bentuk karena pengaruh huruf sya ini. Artinya engkau mendirikan. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 361. Kemudian penggalan ke-8 adalah la. Ini huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-9 hum. Hum ini kata ganti, tetapi karena ada dua sukun yang berurutan, setelah hum itu ada alif lam, maka hum ini dikasih domah, dikasih harokat domah di mim sukun itu, sehingga menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan ke-10, as-sholata. As-sholata adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri-ciri kata bendanya itu berawalan alif lam dan berakhiran tak marbuto. Kemudian akar kata as-sholata ini adalah shola. Nah, ini merupakan analogi kaidah 1 huruf sya poin 2, di mana huruf waw yang ada di akar kata itu berubah menjadi alif. Jadi asal katanya sholawah menjadi sholah. Pola kata kerja adalah fa'ala, pola kata benda fa'latun. Nah, sekali lagi karena ini ada huruf sya, maka kata itu tidak persis sama dengan polanya. Kalau kita lihat dengan pola fa'latun, sholawah itu adalah solwatun. Tetapi karena ada huruf sya, maka solwatun berubah menjadi solautun. Dan untuk memudahkan pengucapan, solautun menjadi solatun, di mana harokat waw itu berubah menjadi alif dan memanjangkan lamnya. Nah, di sini Bapak Ibu sedikit ada masalah teknis kami waktu mengetik, sehingga ini tidak persis sama dengan di Al-Quran. Pada intinya lamnya itu adalah panjang. Penggalan ke-11 adalah fa. Fa ini huruf bermakna, artinya maka. Kemudian 12 lam sukun, huruf bermakna, artinya huruf lam sukun adalah huruf yang mematikan baris akhir dari KKSAD. Sesuai dengan modul pada halaman 37.b. Di sana ada beberapa huruf yang mematikan akhir KKSAD. Lam sukun artinya hendaklah. Penggalan ke-13 adalah takum. Takum adalah KKSAD. Asal takum ini sesungguhnya adalah takumu. Ya, ciri KKSAD adalah berawalan ta, berakhiran domah. Takumu karena pengaruh lam sukun tadi, maka dia menjadi takum. Ada dua sukun waw dan mim, sehingga sukun yang huruf sya ini menghilang, waw sukun ini, sehingga takum menjadi takum. Ini menunjukkan pelakunya hiya. Untuk mencari akar kata sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga qawama menjadi koma. Pola adalah fa'ala, artinya dia berdiri. Terdapat di kamus Mahmud Yunus 361. Penggalan ke-14 adalah to'ifatun. Ini adalah kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata benda ada tanwin di belakang dan tak marbuto. Ciri dari pelaku aktif, huruf pertama akar kata itu fathah panjang, yaitu to. Kemudian huruf kedua akar kata kasroh, i ya. Untuk mencari akar kata, ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 2, di tengah akar kata waw dan ya berubah menjadi alif, sehingga tawafa menjadi tofa.
pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ya, dari to wifatun. Nah, di sini ada kekhususan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan materi halaman 34 bahwa dalam kata benda pelaku aktif, huruf sia berada di tengah akar kata, maka huruf sia berubah menjadi hamzah. Sehingga to wifatun itu menjadi to ifatun. Jadi ini ketentuan khusus, artinya segolongan. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 242. Penggalan berikutnya, min huruf jar artinya dari. Yang ke-16, hum ini kata ganti artinya mereka. Selanjutnya penggalan ke-17, ma'a ini huruf bermakna artinya bersama. Ke-18 itu ka. Ka ini kata ganti untuk engkau ya, artinya engkau. Penggalan ke-19 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-20 lam sukun, ini juga huruf bermakna sebagaimana sudah dijelaskan di depan tadi, adalah huruf yang mematikan baris akhir KKSAD. Ada di modul halaman 37 poin D. Artinya hendaklah. Berikutnya ke-21 ya'huzu, ini adalah KKSAD, asalnya adalah ya'huzuna. Ya, cirinya berawalan iya di depan dan berakhiran waw sukunna. Tapi karena pengaruh lam sukun di depannya tadi, na berubah menjadi alif. Sehingga ya'huzuna menjadi ya'huzu. Pelaku adalah hum, akar kata ahoza, pola kata kerja fa'ala. Artinya mereka memegang. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 36. Penggalan kedua-dua adalah aslihatahum. Ini adalah kata benda majemuk. Cirinya bahwa pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan juga tidak ada tanwin. Kemudian ciri kedua ada kata ganti sebagai pemilik di kata benda keduanya. Kata benda pertamanya adalah aslihata. Ini kata benda kata kerja objek tunggal. Aslihata asalnya aslihatun. Ya. Ciri kata bendanya tak marbuto, kemudian ada tanwin. Ya, karena bermajemuk dengan hum, tanwin hilang. Ya, jadi ciri objek akhir kata berharkat patah. Jadi yang tadinya aslihatun menjadi aslihatan, kemudian berubah menjadi aslihata, ya, karena dia bergabung dengan hum tadi. Akar kata adalah salaha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal adalah silahun. Pola kata benda tunggalnya silahun, kemudian pola kata benda tunggalnya fi'alun. Dan untuk pola kata benda jamaknya ab'ilatun. Kemudian ada kata ganti mereka. Ab'ilatun tadi polanya senjata, artinya senjata-senjata, kemudian digabung dengan kata ganti mereka, artinya senjata-senjata mereka. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 175. Untuk bagian pertama ini diartikan secara gramatikal sebagai berikut. Dan jika engkau berada di antara mereka, maka engkau mendirikan sholat bersama mereka. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama engkau, dan hendaklah mereka memegang senjata-senjata mereka. Kemudian bagian kedua, penggalan 23-30. Penggalan pertama fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan kedua 4 iza, huruf bermakna artinya apabila. Penggalan kedua 5 sajadu,
ini adalah kata kerja lampau, cirinya berakhiran waw sukun alif, menunjukkan pelakunya hum. Akar kata sajida, pola fa'ala, artinya mereka telah sujud. Ada di kamus Mahmud Yunus 163. Penggalan kedua 6 fa, huruf bermakna. Penggalan kedua 7 lam sukun, huruf bermakna. Kemudian penggalan kedua 8 yakunu adalah KKSAD. Asalnya yakununa, ciri berawalan ya, berakhiran waw sukun na. Tetapi karena pengaruh lam sukun di depannya, na berubah menjadi alif. Sehingga yakununa menjadi yakunu. Menunjukkan pelakunya hum. Untuk mencari akar kata, kita hilangkan ciri-ciri KKSAD-nya, sehingga tinggal kunu. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 5, di mana dalam KKSAD huruf sya di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Tetapi untuk mencari akar kata di kamus, maka kita menggunakan kaidah 1 huruf sya poin 2, di mana dalam akar kata huruf sya di tengah akar kata waw atau ya itu berubah menjadi alif, sehingga kawana menjadi kana. Pola fa'ala kemudian artinya mereka ada. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan kedua 9 adalah min, yaitu huruf jar, artinya dari. Kemudian penggalan terakhir dari bagian kedua ini adalah penggalan ke-30, waro'ikum. Ini adalah kata benda majemuk. Cirinya untuk kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata kedua kata ganti, adanya kata ganti sebagai pemilik. Untuk kata pertama adalah kata benda kata kerja, asalnya waroi. Ya, kemudian karena apa namanya waroun ya awalnya ya, karena dia apa namanya kata benda ada tanwin. Tapi karena bermajemuk dengan hum maka tanwinnya hilang. Akar kata waro'a, pola kata kerjanya itu fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya belakang, dan digabung dengan kata ganti kum, kalian, sehingga artinya belakang kalian. Ini ada di Kamus Munawir halaman 1550. Kalau kita artikan, bagian kedua ini adalah maka apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berada di belakang kalian. Demikian untuk bagian pertama dan kedua, selanjutnya akan disambung oleh Bu Gesti. Silakan Bu Gesti. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan uraian bagian ketiga, diawali dengan penggalan ke-31, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-37, lam sukun, huruf bermakna, artinya hendaklah. Penggalan ke-33, takti, bentuknya KKSAD, asalnya adalah takti, ada ya-nya. Karena pengaruh dari lam sukun di hadapannya yaitu menghilang menjadi takti. Ciri KKSAD-nya berawalan ta, menunjukkan pelakunya adalah ya. Untuk mencari akar kata sesuai kaidah 2 huruf sya, dihilangkan ciri KKSAD-nya, tinggal tersisa ti. Kata huruf ta ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Rizal, di dalam Al-Quran ada 18 kata yang mengandung 2 huruf sya. Dan ta ini merupakan bagian dari 4 kata yang jumlahnya mayoritas 90% lebih kurang muncul di Al-Quran. Akar katanya ataya,
polanya fa'ala, artinya dia datang, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 33. Selanjutnya ta'ifatun. Ta'ifatun bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada tamarbuto dan tanwin di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata berharokat panjang di to. Huruf kedua akar kata berharokat kasroh di hamzah. Untuk mencari akar kata sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2, di mana di dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Dari tawafa berubah menjadi tofa. Polanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Di sini ada perubahan huruf dari akar kata wa di tawifatun, harusnya itu berubah menjadi ta'ifatun sesuai dengan materi yang modul kita pakai, materi halaman 34 poin F2. Di sana dinyatakan bahwa di dalam KBPA huruf waw di tengah berubah menjadi hamzah. Artinya segolongan ada di Mahmud Yunus halaman 242. Selanjutnya uhro. Uhro bentuknya adalah KBPA. Cirinya dari kata benda yaitu ada tambahan huruf ya di akhir kata dan harokat sukun pada huruf kedua akar kata. Ini KBVA irregular. Akar katanya akhoro ya. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'la. Artinya yang lain di kamus Mahmud Yunus halaman 36. Selanjutnya penggalan yang ke-36 lam. Lam adalah huruf bermakna yang berfungsi untuk mematikan baris akhir KKSAD, ada di modul halaman 37.b, artinya tidak. Penggalan berikutnya yusollu. Yusollu bentuknya KKSAD. Asalnya yusoluna. Ciri KKSAD-nya berawalan yu dan berakhiran waw sukuna. Karena pengaruh huruf lam di depannya, na berubah menjadi alif. Sehingga dari yusollu, yusoluna berubah menjadi yusollu. Sekaligus ini menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya berasal dari solawa berubah menjadi sola. Ini merupakan analogi dari kaidah satu huruf sia poin 2, di mana huruf waw berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Perubahan di sini harusnya sesuai dengan yusollu ini berasal dari yusoliuna. Mereka bertukar harokat karena untuk meringankan bacaan. Jadi yusollu itu harokat dari ya, dari waw ya. Waw itu berubah menjadi ya. Dia bertukar dengan la. Lalu harokat yang ia tadi, yang li, dibawa pergi oleh ya. Karena dia sia, dia bisa menghilang. Dia pergi, tinggallah yusollu. Artinya mereka sholat. Ada di halaman 792 Munawir. Penggalan ke-38 fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Selanjutnya penggalan ke-39 lam mati. Huruf bermakna, bentuknya artinya hendaklah. Penggalan ke-40
yusollu, sama seperti yang penggalan ke-37 tadi, bentuknya KKSAD, asalnya yusoluna, cirinya berawalan yu, berakhiran waw sukunna, karena pengaruh lam, sukun di depannya, na berubah menjadi alif, sehingga yusoluna berubah menjadi yusollu, menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya sola berasal dari solawa, merupakan analogi kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana huruf waw berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, ada tasdidnya ya. Seperti tadi, perubahannya dari yusoliyuna. Nah, harusnya yusoliyuna menjadi yusollu. Karena mereka bertukar harakat dan ianya menghilang. Artinya mereka sholat. Ada di Kamus Munawir halaman 792. Penggalan berikutnya ma'a. Ma'a bentuknya huruf bermakna, artinya bersama. Ka, kata ganti, artinya engkau. Selanjutnya, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan berikutnya lam sukun, bentuknya huruf bermakna, artinya hendaklah. Berikutnya ya'huzu. Ya'huzu bentuknya adalah KKSAD. Asalnya ya'huzuna. Ciri KKSAD-nya diawali dengan ya dan berakhiran waw sukuna. Waw sukuna ini dipengaruhi oleh lam sukun di depannya, na berubah menjadi alif, sehingga ya'huzuna berubah menjadi ya'huzu. Menunjukkan pelakunya hum, akar katanya ahoza, polanya fa'ala. Di dalam hal ini kami mengambil artinya mereka mengambil. Karena banyak artinya ya, ada memegang, ada mengambil. Yang cocok dengan konteks ini adalah mengambil. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 36. Penggalan ke-46, hisrohum. Hisrohum ini bentuknya kata benda majemuk. Dengan dicirikan, kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya adalah kata ganti sebagai pemilik. Hizro adalah KBKK objek tunggal. Harusnya dia hizron ya, hizron. Ada tanwin. Tapi karena bermajemuk dengan hum, tanwinnya hilang. Ciri objek tunggalnya adalah dia berharakat patah. Akar katanya haziro. Polanya pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya kewaspadaan. Hum kata ganti pemilik, artinya mereka. Sehingga kata benda majemuk hisrohum ini bisa kita artikan dengan kewaspadaan mereka. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 99. Penggalan ke-47 wa. Wa itu bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-48 aslihatahum. Aslihatahum ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu ada kesalahan. Ini menjadi aslihataham ini. Kata benda majemuk bentuknya dicirikan dengan kata pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata keduanya adalah kata ganti sebagai pemilik. Aslihata ini kata benda kata kerja objek jamak. Asalnya aslihatan. Ciri kata bendanya ada tanwin dan ada tamarbutoh. Karena bermajemuk dengan hum, tanwinnya hilang. Ciri dianya sebagai objek adalah berharakat patah. Akar katanya salaha. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya silahun. Pola kata benda tunggalnya fi'alun. Pola kata benda jamaknya af'ilatun. Bisa diartikan, kami artinya senjata-senjata. Hum kata ganti artinya mereka, sehingga kata majmu aslihatahum ini diartikan senjata-senjata mereka. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 175.
Bapak Ibu, bagian ketiga ini diartikan, dan hendaklah datang segolongan lainnya dari yang mereka belum sholat, maka hendaklah mereka sholat bersama engkau, dan hendaklah mereka mengambil kewaspadaan mereka dan senjata-senjata mereka. Saya lanjutkan dengan bagian keempat. Bagian keempat diawali dengan penggalan ke-49 wadda. Wadda ini bentuknya KKL. Dicirikan dengan harakat patah pada akhir katanya, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya wadda, polanya fa'ala, artinya dia telah ingin, ada di kamus Munawwir halaman 1547. Lalu penggalan 50, allazina, ini kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-51, kafaru. Kafaru ini bentuknya KKL. Dicirikan di akhir kata ada waw sukun alif, menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya kafaro, polanya fa'ala, artinya mereka telah kafir, ada di Mahmud Yunus halaman 378. Selanjutnya penggalan ke-52, lau. Lau ini bentuknya huruf bermakna, artinya sekiranya. Lalu taufuluna. Taufulunya bentuknya KKSAD, bercirikan, berawalan ta dan berakhiran waw sukuna, menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya ghafala, polanya fa'ala, artinya kalian akan lalai, ada di Mahmud Yunus halaman 298. Penggalan ke-54 an. An ini huruf jer, artinya dari. Lalu aslihatikum. Aslihatikum bentuknya adalah kata benda majemuk, dicirikan dengan kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya adalah kata ganti sebagai pemilik. Asli hati itu objek jamak, bentuknya KBKK objek jamak. Asalnya dia asli hatan ya. Karena ada pengaruhan di depannya menjadi asli hatin. Ciri kata bendanya ada tamarbuto dan tanwin. Karena bermajemuk dengan kum, tanwinnya hilang. Akar katanya salaha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya silahun, pola kata benda tunggalnya fi'alun, pola kata benda jamaknya af'ilatun. Af'ilatun, senjata-senjata, artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 175. Sedangkan kum adalah kata ganti pemilik, artinya kalian. Aslihatikum dapat diartikan sebagai senjata-senjata kalian. Penggalan ke-56 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Terakhir di bagian keempat ini penggalan 57 yang di lembar ini. Astiatikum. Astiatikum ini bentuknya kata benda majemuk, dicirikan dengan kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata keduanya sebagai kata ganti sebagai pemilik. Bentuk amtiati itu adalah KBKK objek jamak, asalnya amtiatan karena pengaruh huruf jer yang an tadi di depannya, karena wa ini adalah kata sambung ya Bapak Ibu, dia berpengaruh sampai ke amtiati, dia menjadi kasroh. Ciri-ciri kata bendanya ada tamarbuto dan tanwin. Karena bermajemuk dengan kum, tanwin hilang. Akar katanya mata'a, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya mata'un. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya af'ilatun. Bisa diartikan, kami artikan dengan harta benda. Ini ada di Mahmud Yunus halaman 409. Kum kata ganti pemilik artinya kalian, sehingga amtiatikum diartikan sebagai harta benda kalian. Penggalan ke-58 fa. Huruf bermakna artinya maka.
Ya miluna bentuknya KKSAD dengan dicirikan di berawalan ya, berakhiran waw sukuna, menunjukkan pelakunya adalah hum. Untuk mencari akar kata, hilangkan bentuk KKSAD-nya sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5. Di dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali ke aslinya. Jadi tinggal milu. Selanjutnya sesuai kaidah 1 huruf sia poin kedua untuk mencari akar kata mayala itu berubah menjadi malah karena di kaidah itu menyebutkan dalam akar kata huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Polanya fa'ala artinya mereka akan mengalahkan. Ada di Kamus Munawir halaman 1372. Ala bentuknya huruf jer, artinya atas. Kum kata ganti, artinya kalian. Mailatan, KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tamarbuto dan tanwin. Ciri objeknya dia berharakat fathah. Untuk mencari akar kata, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia, mayala berubah menjadi mala. Polanya kata kerja, fa'ala, pola kata bendanya fa'latun ya, ini fa'latun. Artinya kekalahan. Ada di Munawir halaman 1372. Terakhir di penggalan keempat wahidatan. Wahidatan kata benda pelaku aktif objek tunggal, ciri kata bendanya ada tanwin dan tamarbuto di akhir kata, ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar katanya berharakat panjang di wa, huruf kedua akar katanya berharakat kasroh di hi. Akar katanya wahada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya satu. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 494. Bagian keempat ini diartikan orang-orang kafir ingin sekiranya kalian lalai dari senjata-senjata kalian dan harta benda kalian. Maka mereka akan mengalahkan kalian dengan satu kekalahan. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya akan diuraikan oleh Ibu Hisniati bagian ke-5 dan bagian ke-6. Disilahkan. Baik Bapak Ibu semua, bagian ke-5 ini akan saya lanjutkan dimulai dari penggalan ke-64. Penggalan ke-64 wa itu huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-65 alif lam itu huruf bermakna artinya tidak ada. Penggalan ke-66 junaha bentuknya KBKK dicirikan huruf pertama akar kata berharokat doma. Kemudian ada alif antara akar kata kedua dan akar kata ketiga. Junaha karena bentuknya tidak sesuai dengan pola kata kerja, maka bisa dikategorikan sebagai kata benda. Akar katanya janaha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'alun. Artinya dosa. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 92. Selanjutnya penggalan ke-67 ala. Ini huruf bermakna artinya atas. Penggalan ke-68 kum. Kum kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-69 in huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-70 kana bentuknya KKL, ciri KKL-nya akhir kata berharokat fathah sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya kawana menjadi kana. Menjadi kana ini sesuai dengan kaidah huruf sia poin 2 di mana dalam akar kata
terdapat huruf waw dan iya berubah menjadi alif. Polanya fa'ala artinya dia ada. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Selanjutnya bi, huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-72 kum, ini kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-73 azan. Ini bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Asalnya azyun, berubah menjadi azan atau berubah menjadi harokat fathah karena huruf siyah. Akar katanya aziyah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya kesusahan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 38. Penggalan ke-74 min, ini huruf jar artinya dari. Penggalan ke-75 matorin, bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin dan didahului oleh huruf jar. Asal katanya matoron, karena didahului huruf jar menjadi matorin. Akar katanya matoro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, artinya hujan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 422. Selanjutnya penggalan ke-76 au, ini berubah makna artinya atau. Penggalan ke-77 kuntum. Kuntum bentuknya KKL. Ciri KKL-nya berakhiran tum, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Untuk mencari akar kata digunakan kaidah 1 huruf sya poin 3, di mana dalam KKL setelah dihilangkan ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola doma sukun, yaitu kun. Maka ditambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi dari kawana berubah menjadi kana. Polanya fa'ala, artinya kalian ada. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan ke-78 mardo, bentuknya KBKK objek. Ciri kata bendanya ada iya di akhir kata dan huruf kedua akar kata berharokat sukun. Akar katanya marido, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la, artinya sakit. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 417. Selanjutnya penggalan ke-79 an. Ini huruf bermakna artinya bahwa. Penggalan ke-80 tado'u, bentuknya KKSAD. Asalnya tado'una, tapi karena didahului huruf an yang memfathahkan baris akhir kata kerja, ini ada di materi halaman 36. Tapi karena tado'una pelakunya antum, untuk pelaku antum na berubah menjadi alif. Jadi dari tado'una menjadi tada'u. Ciri KKSAD-nya berawalan ta, berakhiran waw sukunna, menunjukkan pelakunya antum. Polanya akar katanya dari perubahan tadi dari doa berasal dari wadoa, di mana untuk mencari akar kata menggunakan kaidah 1 huruf sya poin 1, di mana dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya. Dari doa maka ditambahkan waw di depan menjadi wadoa. Polanya fa'ala, artinya kalian meletakkan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 501. Selanjutnya penggalan 81 aslihatakum. Bentuknya
kata benda majemuk. Dengan ciri kata pertamanya tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya kata ganti sebagai pemilik. Aslihata berasal dari aslihatan. Tanwinnya hilang karena bermajemuk dengan kata ganti kum menjadi aslihata. Akar katanya salaha. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya silahun. Pola kata benda tunggalnya fi'alun. Pola kata benda jamaknya af'ilatun. Kum artinya kalian. Jadi aslihata kum artinya senjata-senjata kalian. Selanjutnya, penggalan ke-82. Wow, bermakna artinya dam. Penggalan ke-83, huzu, bentuknya KKP. Cirinya berakhiran waw sukun alif. KKSAD-nya tak huzuna. Untuk menjadikan KKP, dihilangkan dulu ciri KKSAD-nya, yaitu ta. Yang alifnya juga ikut terbuang. Dan na diganti alif menjadi huzu. Pelakunya antum, akar katanya ahoza. Polanya fa'ala. Artinya ambillah oleh kalian. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 36. Selanjutnya, penggalan ke-84 artinya hisrokum. Hisrokum bentuknya kata benda majemuk dengan ciri kata pertama tidak ada alif, lam, dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti sebagai pemilik. Hisro merupakan kata benda, kata kerja objek tunggal. Asalnya hisron, karena bermajemuk dengan kata ganti kum menjadi hisroh. Akar katanya hoziroh. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Kata ganti kum artinya kalian. Jadi hisrokum artinya kewaspadaan kalian. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 99. Penggalan bagian kelima ini dapat diartikan dan tidak ada dosa kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kesusahan ada pada kalian karena hujan atau kalian sedang sakit. Ambillah oleh kalian kewaspadaan kalian. Selanjutnya bagian ke-6. Bagian ke-6 dimulai dari penggalan ke-85. Penggalan ke-85 inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-86 Allah, artinya Allah. Penggalan ke-87 a'adda, bentuknya KKL. Ciri KKL-nya berakhiran fathah, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya adda, berasal dari a'dada. Tetapi huruf kembar pertama bertukar harokat dengan huruf sebelumnya, kemudian huruf dal sebelumnya melebur ke huruf dal yang satunya menjadi adda. Polanya, akar katanya menjadi adda. Polanya af'ala. Artinya dia telah menyiapkan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 256. Penggalan ke-88 li. Ini huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-89, al-kafirina. Bentuknya KBPA objek jamak. Ciri kata bendanya berawalan alif lam dan diawali huruf jar li. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek jamaknya berakhiran ya sukunna. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, kata bendanya kafirun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata
benda jamaknya fa'ilina, artinya orang-orang yang kafir. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 376. Selanjutnya, penggalan ke-90, azaban. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya azuba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, artinya siksaan. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 259. Penggalan terakhir yaitu penggalan ke-91, muhina, asalnya muhwina, bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya berawalan mu, berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya berawalan mu dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek tunggalnya berakhiran fathah. Untuk mencari akar kata, sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana apabila terdapat huruf waw dan ia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi akar katanya dari hawana berubah menjadi hana. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya uf'ilun, artinya yang menghinakan. Ada di halaman 488 Kamus Muhammad Yunus. Bagian ke-6 ini diartikan sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang-orang kafir azab yang hina. Baiklah, untuk arti secara keseluruhan akan dibacakan oleh Bapak Muslim Gunanta. Baik, secara keseluruhan An-Nisa 102 ini artinya adalah, dan jika engkau berada di antara mereka, maka engkau mendirikan sholat bersama mereka. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama engkau, dan hendaklah mereka memegang senjata-senjata mereka. Maka apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berada di belakang kalian. Dan hendaklah datang segolongan lainnya dari yang mereka belum sholat, maka hendaklah mereka sholat bersama engkau. Dan hendaklah mereka mengambil kewaspadaan mereka dan senjata-senjata mereka. Orang-orang kafir ingin sekiranya kalian akan lalai dari senjata-senjata kalian dan harta benda kalian. Maka mereka akan mengalahkan kalian dengan satu kekalahan. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kesusahan ada pada kalian karena hujan atau kalian sedang sakit. Dan ambillah oleh kalian kewaspadaan kalian. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang-orang kafir azab yang hina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Pak Muslim bersaudara ini? Alhamdulillah, Bu ya. Tolong Pak Ustaz. Ini Alhamdulillah Ustaz. peristiwa Amin. ya. Pernah nggak kebayang Pak Muslim sama keluarga membacakan ayat ini di tengah-tengah 200 lebih orang? Tentu tidak pernah terbayangkan Pak Ustadz. Tidak pernah terbayangkan akan bisa seperti ini ya. Bersilaturahmi. Itulah takdir Allah ya. Saya juga bayangin tiba-tiba kita dibawa oleh Allah membaca Quran dan di depan banyak orang. Sementara background kita tidak sama sekali dari pondok. Itu sebuah karunia Allah ya. Dan berbahagialah Pak Muslim punya saudara yang bisa berkoordinasi, berkolaborasi, membaca ayat yang cukup panjang. Saya putuskan untuk tidak menerangkan ayat ini karena sudah diberikan tadi. Cuma saya sedikit intinya ayat ini adalah ayat tentang perang ya, bagaimana melakukan salat saat perang di salat khauf ya. Nanti ada fikihnya, kita tidak masuk fikih. Mungkin nanti Pak Saad menceritakan peristiwa ini, kapan terjadi peristiwa ini. Jadi sekali lagi Pak Muslim Gunanta, selamat ya. Kalau ada yang Bapak mau sampaikan terkait dengan kondisi Bapak dan saudaranya, apa yang Pak Muslim rasakan saat menguraikan ayat bersama keluarga? Ya, yang kami rasakan bahwa Al-Quran ini dalam kondisi kita bisa bersilaturahmi itu luar biasa, karena
itu apa ya Pak Ustadz, yang tadinya silaturahmi kita itu kan kadang-kadang tidak intens ya, tapi dengan Al-Quran kita berdiskusi, kemudian berkumpul meskipun hanya di Zoom, rasanya kita menjadi semakin dekat ya. Terikat dengan kekuatan yang kuat ya. Iya, betul. Nah, selama ini ikatan kita mungkin kekeluargaan ya, itu sudah kuat. Tambah lagi diikat dengan Al-Quran, tambah kuat ya. Iya, betul Ustaz. Semua bihablillah jami'an. Pegang teguhlah kepada Al-Quran semua. Jadi ikatan dengan Al-Quran itu memang di atas segala-galanya. Bagaimana Pak Muslim memandang adik-adik saat ini? Saat menguraikan ayat ini gimana? Iya, memang kami itu kan latar belakangnya umum ya Pak Ustadz, tidak pernah pondok, tidak pernah meskipun mengaji dari kecil, tapi memang hanya sekedar mengaji ya, tahsin. Tapi dengan bisa gramatikal ini luar biasa menurut saya, karena kita sedikit demi sedikit bisa paham dan insya Allah mengamalkan apa yang kita pahami itu. Amin. Ya. Oke, saya ke Bu Gesti lagi. Bu Gesti, ya, Bu ya. Masuk Al-Quran, belajar Quran, bagaimana perbedaan yang nyata ya, Bu Gesti berhubungan dengan Pak Muslim, dan setelah Bu Gesti belajar Quran, bagaimana memandang saudara-saudara? Jadi begini Ustadz ya, kan Pak Muslim ini kakak tertua kami ya. Di dalam keluarga kami itu ibu saya itu membuat figur beliau adalah figur yang harus sangat dihormati. Saya itu dulu Ustadz untuk berucap saja itu pakai acara mikir dulu ini apa yang mau saya katakan kepadanya supaya saya tidak salah ya Ustadz. Nah, semenjak berkomunikasi lewat Al-Quran ini komunikasinya jadi sangat sangat cair, terus di mana kita melakukan berkomunikasi itu mengandung ibadah ya Ustadz, insya Allah. Jadi lebih kalau keeratan memang Kak Muslim sebagai kakak tertua sangat sangat menjaga keeratan kami, apalagi setelah orang tua kami keduanya meninggal. Jadi beliau adalah panutan kami, adalah orang yang kami hormati, sangat hormati. Jadi, tetapi berkat Al-Quran ini kita bisa komunikasi intens, membahas ayat, bertukar pikiran, saling memberikan masukan gitu Ustadz. Jadi alhamdulillah luar biasa kami bertiga bisa mempunyai mempunyai kesempatan, dan Allah memberikan kesempatan ini. Semoga apa yang kami lakukan bisa dikirimkan kepada almarhum Bapak dan Ibu kami. Amin. Oke, saya ke Bu Esniati. Ini Putri Bontot atau gimana? Masih ada di bawah Bu Esniati? Ada adik dua Pak Ustadz laki-laki, tapi kalau untuk perempuan saya kan cuma dua yang perempuan, saya dan Bu Gesti. Oke, apa yang Bu Esniati rasakan bersama dua orang kakak? Ya apa ya Pak Ustadz ya? Extraordinary lah gitu. Tadinya benar semua yang dikatakan Bu Gesi itu benar ya, bahwa kami itu dari kecil itu selalu berjauhan. Kami ini dipisahkan tempat gitu, 6 bersaudara di 6 tempat. Tapi ibu saya itu selalu namanya silaturahmi itu tetap dijaga gitu kan, apalagi sekarang mereka udah nggak ada. Jadi pengganti orang tua saya itu Ibu Gesi sama Pak Muslim, itu pengganti mereka berdua itu. Jadi saya menghormati keduanya itu layaknya saya menghormati orang tua saya. Sebenarnya jujur Pak Ustadz, saya itu minder lah katakanlah ya di Al-Hasani ini, karena apa? Saya tuh bukannya sulit, bukan, tapi berjuang gitu ya, karena saya pikir gini, Bu Nel aja yang dokter aja yang nggak pernah belajar sekolah aja bisa gitu kan, dan sangat istiqomah. Jadi apalagi kami gitu kan yang juga sama-sama di sekolah umum. Jadi kalau saya tuh udah kendor semangatnya, saya ingat kakak saya dua ini sama Bu Nel sebagai guru saya, terlebih kepada Buya ya. Saya ingat itu, kalau saya ingat itu saya kayak kayak diimpus lagi gitu, semangat lagi. Padahal udah males. Saya ingat lagi, ya Allah, Pak Ustadz aja seorang akuntan, bukan dari pondok, bukan dari kiai gitu, mewakafkan hidupnya untuk Al-Quran gitu. Masa saya enggak? Itu jadi terkompak terus Pak Ustadz. Terima kasih
udah apa ya, udah Allah hadirkan Al-Hasani di tengah kami, dan saya keseret masuk Al-Hasani itu, Pak Ustadz. Dipaksa masuk surga ya bos nanti ya. Insya Allah, mudah-mudahan, Masya Allah. Alhamdulillah, itu tadi ya, Bapak Muslim, Bu Gesti Ya. dan Bu Siti, Bapak memiliki yang saya tidak punya. Jadi berbahagialah Bapak bersama keluarga saya. Sampai detik ini belum bisa mengajak keluarga dan adik-adik saya. Mereka sibuk dengan dunianya. Saya ajak, nantilah sibuk, masih sibuk. Nah, jadi tidak gampang ngajak orang untuk bersama, apalagi keluarga ya. Sebuah prestasi yang perlu Bapak pertahankan ya. Saya ingin Insya Allah. Bapak Gus Muslim, Bu Gesti dan Bu Isnati selalu bersama kita, dan khususnya Amin, Hasan. insya Allah. Saya kalau lihat Bapak satu, maka saya lihat bertiga, dan mudah-mudahan yang tiga lagi ikut nanti ya. Jadi Amin. saya Insya Allah, Ustaz. nanti, berarti saya melihat Pak Muslim dan Bu Gesti. Saat saya melihat Bu Gesti, berarti saya melihat Pak Muslim dan Bu Isnati. Saat saya melihat Pak Muslim, maka saya melihat semua. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat apa yang jadikan materi dan dialog kita begini. Bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang punya keluarga, silakan diajak semua. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Khadijah sebagai moderator. Silakan Bu Khadijah.